Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Meza Ayu dari 11 PPLG 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komponen, objek, dan composite diagram dalam UML. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi. Yang pertama ada komponen diagram, yang kedua ada objek diagram, yang ketiga ada composite diagram. Yang pertama ada komponen diagram. Komponen diagram adalah salah satu Unified Modeling Language (UML) yang dapat menggambarkan berbagai komponen, interface yang tersedia, port, dan hubungan di antaranya. Singkatnya, komponen diagram membantu dalam visualisasi, spesifikasi, dan dokumentasi sistem berbasis komponen, juga membangun sistem yang dapat dieksekusi melalui forward engineering dan reverse engineering. Selanjutnya ada tujuan komponen diagram. Yang pertama, memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Yang kedua, membangun komponen yang dapat dijalankan atau eksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju, forward engineering, dan rekayasa mundur, reverse engineering. Yang ketiga, ada menggambarkan pengorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Selanjutnya ada penggambaran komponen diagram. Penggambaran komponen diagram dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi artefak-artefak sebagai berikut. Yang pertama ada file-file digunakan di sistem. Yang kedua, library dan artefak-artefak lain yang relevan dengan aplikasi. Yang ketiga, hubungan antara artefak-artefak. Lalu ada elemen penyusun komponen diagram. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah elemen utama dari sebuah komponen diagram. Yang kedua ada node. Node digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sedang dibangun. Yang ketiga ada antarmuka. Antarmuka adalah komponen yang digunakan oleh perangkat lunak untuk menghubungkan sebuah komponen. Tugasnya yaitu menjalankan sebuah sistem dengan pengguna. Yang keempat ada package. Package digunakan untuk menggambarkan suatu komponen-komponen di organisasi. Yang kelima ada relasi. Relasi menggambarkan hubungan atau komunikasi antara komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Ada beberapa tipe relasi yang ada, dan relasi tersebut digambarkan menggunakan simbol garis lurus atau komunikasi dan garis dengan tanda panah kosong inheritance. Yang terakhir ada ketergantungan atau dependensi. Ketergantungan digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol tanda panah dengan garis putus-putus. Selanjutnya ada contoh komponen diagram perpustakaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen diagram perpustakaan. Anggota akan melakukan pencarian buku lewat basis data. Saat peminjaman atau pengembalian, terjadi interaksi antara anggota dan buku. Semua data transaksi dan pencarian tersimpan di basis data. Lalu, jika ada keterlambatan pengembalian, sistem akan otomatis menghasilkan denda. Yang kedua ada objek diagram. Objek diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang tergabung dalam salah satu jenis struktural diagram guna menggambarkan hubungan dan struktur objek pada waktu tertentu. Diagram ini menggambarkan objek dan hubungan antara mereka yang memberikan gambaran singkat mengenai sistem struktur selama eksekusi. Selanjutnya ada penggambaran diagram. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum menggambarkan sebuah objek diagram. Yang pertama, menganalisis sistem secara keseluruhan dan putuskan mana instan yang mempunyai data penting dan relasi-relasi yang dimilikinya. Yang kedua, mempertimbangkan hanya instan-instan yang melingkupi sebuah fungsi. Yang ketiga, tentukan sebuah optimalisasi jumlah objek diagram yang ingin digambarkan, mengingat jumlah instan yang
tidak terbatas. Selanjutnya ada elemen penting dalam objek diagram. Ketika menggambarkan sebuah objek diagram, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, objek diagram sebagai instan dari kelas. Yang kedua, link antar objek digunakan untuk menghubungkan objek-objek. Yang ketiga, objek diagram diberi nama yang mempunyai arti yang mengindikasikan tujuan dari objek diagram tersebut. Yang keempat, elemen-elemen penting harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum memulai menggambar objek diagram. Yang kelima, menghubungkan antar objek harus diklarifikasi terlebih dahulu sebelum menghambat proyek diagram. Yang keenam, tambahkan catatan yang sesuai pada poin tertentu yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Yang terakhir, nilai-nilai dari berbagai elemen yang berbeda perlu diidentifikasi untuk disertakan di objek diagram. Selanjutnya, ada contoh objek diagram perpustakaan. Di diagram ini menjelaskan alur sistem perpustakaan berbasis login. Yang pertama, login wajib dilakukan untuk mengakses sistem. Lalu, setelah berhasil login, pengguna bisa meng-view penggadaan buku atau mengelola data buku. Lalu, bisa meng-view pendaftaran anggota atau mendaftarkan anggota baru atau mencari anggota. Lalu, bisa view peminjaman buku atau mencatat transaksi peminjaman. Bisa juga view pengembalian buku atau mencatat transaksi pengembalian dan menghitung denda. Jadi, setiap view memiliki fungsi masing-masing untuk memudahkan pengelolaan data. Yang ketiga, ada composite diagram. Composite diagram merupakan salah satu diagram struktural UML yang terdiri atas kelas-kelas antarmuka, backcase, dan relasi antara mereka dan menyediakan pandangan logika sebagai atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Composite diagram mempunyai peranan yang sama dengan sebuah kelas diagram, menggambarkan struktur internal dan relasi di antara banyak kelas dengan cara yang lebih detail. Composite diagram dapat menampilkan bagian lebih detail di dalam kelas dan menunjukkan hubungan bagian-bagian tersebut berelasi di dalam kelas. Ada perbedaan kelas diagram dan composite diagram. Yang menjadi perbedaan adalah kalau kelas diagram itu menjelaskan hubungan antara kelas secara umum, tetapi kalau composite diagram menjelaskan struktur internal dari sebuah kelas yang lebih detail. Jadi, kalau kelas diagram itu menjelaskannya secara umum, tetapi kalau composite diagram itu menjelaskannya secara detail. Selanjutnya ada fungsi composite diagram. Yang pertama, menampilkan bagian-bagian kecil internal dalam kelas. Yang kedua, mempertimbangkan hanya instan-instan yang melingkupi sebuah fungsi. Yang ketiga, dipakai untuk sistem yang kompleks dan butuh struktur internal yang spesifik. Ada simbol-simbol dalam composite diagram, yaitu ada simbol umum kelas diagram dan simbol tambahan khusus composite diagram. Kalau simbol umum kelas diagram ada kelas, komponen, dan relasi, tapi kalau simbol tambahan khusus composite diagram ada interface, port, atau titik koneksi antara bagian kelas dan part, yaitu bagian internal dari kelas. Selanjutnya ada contoh composite diagram. Diagram ini menggambarkan proses peminjaman buku. Proses dimulai dari peminjaman buku. Anggota melakukan peminjaman buku. Datanya diambil dari data buku. Lalu, jika pengembalian terlambat, maka akan muncul denda. Setelah itu, anggota akan melakukan pengembalian buku. Setelah pengembalian buku, semua data anggota dan buku saling berhubungan dalam proses tersebut. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi kali ini, maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.